Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvia Fazidatun Ni'mah dengan NIM 23020200046. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang aliran-aliran Islam, tokoh dan pemikirannya, guna untuk memenuhi tugas ilmu tauhid yang diampu oleh beliau Bapak Oktio Franky Biantoro. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, sebenarnya ada berapa sih aliran-aliran dalam Islam itu? Nah, aliran-aliran dalam Islam itu ada 7. Yang pertama Khawarij, yang kedua Murji'ah, yang ketiga Jabariyah, yang keempat Qadariyah, yang kelima Mu'tazilah, yang keenam Syiah, dan yang terakhir yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu Khawarij. Kata Khawarij tersendiri berasal dari bahasa Arab yaitu kharaja atau orang yang keluar. Nah, maksudnya di sini adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Kaum Khawarij itu terdiri dari pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisannya karena tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima arbitrase atau tahkim sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan tentang khilafah dengan Muawiyah bin Abu Sufyan setelah berakhirnya pertempuran antara pasukan Ali dan Muawiyah di Siffin pada tahun 11 Hijriah atau 648 Masehi. Nah, maksudnya di sini adalah ketika pasukan Ali dan Muawiyah itu sedang ada pertentangan Siffin namanya. Nah, pasukan Ali itu sudah hampir menang. Akan tetapi ada tangan kanan Muawiyah yang mengajukan arbitrase atau perdamaian ini. Nah, kemudian Ali sempat mau menolak, akan tetapi tidak jadi. Ali akhirnya menerima arbitrase itu, arbitrase atau tahkim itu. Nah, akhirnya dari tahkim itu dihasilkan keputusan bahwa Ali diturunkan dari jabatan dari khilafahnya, kemudian diganti oleh Muawiyah. Nah, orang-orang yang tidak setuju itu keluar dari golongan Ali. Ya, orang-orang ini disebut dengan kaum Khawarij atau golongan Khawarij ini. Doktrin-doktrin ajaran Khawarij. A. Khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Nah, di sini ketika pemilihan khalifah atau imam itu harus dipilih oleh seluruh umat Islam dan tidak ada paksaan secara bebas itu. B. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. C. Khalifah dipilih secara permanen selama bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Nah, khalifah itu di sini bersikap permanen. 1. Cukup selamanya. Selama ia bersikap adil dan mampu menjalankan syariat Islam. D. Khalifah sebelum Ali atau Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah. Nah, mereka menganggap sah. Tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman dianggap telah menyeleweng. E. Khalifah Ali bin Abi Thalib sah. Tapi setelah arbitrase atau tahkim, ia dianggap telah menyeleweng. Seperti yang telah saya terangkan tadi. F. Muawiyah, Amr ibnu al-Ash, serta Abu Musa al-Ash'ari dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. G. Pasukan Jamal yang melawan Ali itu juga dianggap kafir. H. Seorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh. Yang sangat anarkis, mereka menganggap bahwa seorang muslim dapat menjadi kafir jika tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir, sehingga ia harus dilenyapkan pula. Nah, ini sangat keras ya. Seorang yang berdosa besar telah melakukan dosa besar itu harus dibunuh menurut ajaran mereka, doktrin-doktrin mereka. Yang C, setelah
setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan mereka. Bila tidak ia wajib diperangi. Nah, ini tuh ketika orang-orang muslim berhijrah harus mengikuti mereka, harus ikut dengan mereka. Apabila tidak mau, ia wajib hukumnya diperangi gitu. Seorang muslim harus seorang muslim IJ ya, IJ. Seorang muslim harus menghindar dari pemimpin yang menyeleweng. Nah, ini sudah tentu apabila pemimpin udah menyeleweng, nggak usah dianut. Kita harus menganut yang sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam itu. Kalau pemimpinnya udah menyeleweng, nah nanti rakyatnya ikut menyeleweng juga. Seperti itu. Berikut sekte-sekte Khawarij. Yang pertama, Al-Muhakimah. Tokoh pemimpinnya yaitu Abdullah bin Al-Qiwa, Attab bin Al-Azwar, Abdullah bin Wahab, Ar-Rasibi, dan lain-lain. Ini tertera di PPT ya. Yang kedua, Al-Azariqoh, yaitu Atiyah ibnu Aswad, Qotari ibnu Fujah, Ubaidillah ibnu Hilal al-Yashkuri, dan lain-lain. Yang ketiga, Al-Najdad. Al-Najdad ini diambil dari tokoh pemimpinnya, yaitu yang bernama Najdah ibnu Amir al-Hanafi. Yang keempat, Al-Ajaridah. Pemimpinnya yaitu Abdul Karim ibnu Ajrod. Yang kelima, As-Sufriyah. Pemimpinnya Ziyad ibnu Al-Asfar. Yang keenam, Al-Ibadiyah. Pemimpinnya Abdullah ibnu Ibad Al-Murri At-Tamimi. Yang kedua yaitu Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab Arja'a, yang artinya menunda. Nah, aliran ini disebut Murji'ah. Kenapa? Karena mereka menunda penyelesaian persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij ke hari perhitungan di akhirat kelak. Mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang dianggap kafir di antara ketiga golongan itu. Nah, kaum ini adalah orang-orang yang memilih diam, tidak mau mengkafirkan siapa yang kafir, siapa yang benar, siapa yang lain sebagainya. Mereka memilih menunda, tidak ingin berbicara siapa yang, atau bahasa lainnya memilih ini, membela itu. Gitu. Kaum-kaum ini orang-orang yang menunda untuk menyelesaikan konflik antara ketiga golongan tersebut. Nah, doktrin Murji'ah. Ajaran pokok Murji'ah itu pada dasarnya ada dua, yaitu yang pertama tentang pelaku dosa besar dan yang kedua yaitu tentang iman. Maksud saja yang pertama yaitu tentang pelaku dosa besar. Di sini diterangkan bahwa selama seseorang meyakini tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah rasulnya, maka ia dianggap mukmin, bukan kafir. Karena amal tidak sampai merusak iman. Kalaupun ia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam neraka, ia tidak kekal di dalamnya seperti orang kafir. Nah, maksudnya di sini adalah ketika ada orang atau seseorang melakukan dosa yang besar, itu tidak dianggap kafir menurut mereka. Yang penting dalam hatinya ada iman, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan Rasulullah sebagai Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Nah, ketika mereka melakukan dosa besar, ketika Allah tidak mengampuni mereka, ada balasan besok di neraka, tetapi tidak kekal seperti orang-orang kafir. Yang kedua, iman. Iman adalah keyakinan dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Nah,
Ini yang penting meyakini sepenuh hati dan mempercayai bahwa Tuhan adalah Allah dan Rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke sekte Murji'ah. Sekte Murji'ah dibagi dua golongan. Yang pertama golongan Murji'ah moderat yang dipimpin oleh Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abu Thalib dan Abu Hanifah atau Imam Hanafi dan Abu Yusuf. Yang kedua yaitu golongan Murji'ah ekstrim dipimpin oleh Jahm bin Sofyan, Abu Hasan Asy-Syahili, Yunus ibnu An-Namiri, Ubaid al-Muktaib, Ghailan ad-Dimashqi, Abu Syauban, Bishr al-Marisi, dan Muhammad ibnu Karom. Yang ketiga, Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabaro yang berarti terpaksa. Sedangkan menurut istilah para ahli ilmu kalam, Jabariyah adalah suatu aliran atau faham kalam yang berpendapat bahwa manusia itu dalam perbuatannya serba terpaksa atau majbur. Artinya, perbuatan manusia itu pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, faham ini menyatakan bahwa semua kehendak atau perbuatan manusia itu karena Allah, semata-mata karena kehendak Allah. Jadi manusia itu tidak mempunyai inisiatif tersendiri untuk melakukan segala hal yang mereka inginkan, atau segala perbuatan kehendaknya itu semata-mata mutlak karena Allah, karena qadha qadarnya Allah. Mereka menganggap tidak mempunyai kemerdekaan. Iya betul, mereka melakukan perbuatan, akan tetapi perbuatannya itu mereka menganggap karena terpaksa. Begitu pendapat Jabariyah, golongan-golongan Jabariyah ini. Jadi mereka melakukan pekerjaan apapun itu dikarenakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doktrin Jabariyah. Doktrin Jabariyah dibagi menjadi dua, yaitu Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Yang pertama, doktrin Jabariyah ekstrim ialah ia yang berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Nah, sesuai itu tadi, bahwa mereka menganut paham atau doktrinnya itu bahwa manusia itu sebagai wayang yang digerakkan oleh dalang, semata-mata hanya karena kehendak Tuhan, bukan karena manusia. Mereka melakukan segala hal itu karena kehendak Allah Subhanahu, karena kehendak Tuhannya. Seperti contoh ketika ia mencuri, itu mereka berpendapat semata-mata karena Allah, karena Tuhannya. Tanpa Tuhan, mereka tidak akan bisa melakukan hal-hal perbuatan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu Jabariyah moderat. Ia berpendapat bahwa manusia memiliki kekuatan untuk berbuat, tetapi berpendirian bahwa hal ini merupakan suatu kekuatan yang tidak efektif atau tanpa kekuatan dari Allah. Nah, kalau Jabariyah moderat ini, mereka berpendapat bahwa manusia bukan semata-mata wayang untuk dalangnya. Memang Tuhan menciptakan sifat buruk dan baik, akan tetapi tanpa sikap atau kekuatan dari manusia itu tidak akan mewujudkan segala perbuatan itu. Jadi menurut golongan Jabariyah moderat ini, Tuhan dan manusia itu sama-sama bekerja untuk menciptakan perbuatan atau melakukan suatu perbuatan, bukan semata-mata karena kehendak Tuhan. Sekte Jabariyah ada 3. Yang pertama, Jahmiyah. Itu tokoh pemimpinnya yaitu Jahm bin Sofwan.
Yang kedua yaitu Najjariyah, dipimpin oleh Husain bin Muhammad An-Najjar. Yang ketiga Dirariyah, dipimpin oleh Diror bin Amr dan Hafsah al-Fard. Yang keempat Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab qadaro, yang berarti kemampuan dan kekuatan. Golongan ini disebut Qadariyah karena mereka meniadakan qadar Allah Subhanahu wa taala dan menetapkannya pada manusia, serta menjadikan segala perbuatan manusia tergantung pada kehendak dan kekuasaan manusia sendiri. Nah, paham Qadariyah ini bertolak belakang dengan Jabariyah tadi. Paham Jabariyah menganggap bahwa manusia melakukan perbuatan itu karena semata-mata kehendak Tuhan. Sedangkan kalau Qadariyah ini paham mereka bahwa segala sesuatu perbuatan manusia itu karena kehendak manusia itu sendiri, bukan karena qada atau qadar dari Allah. Nah, menurut paham Qadariyah ini, ketika manusia melakukan hal yang baik, ia pantas mendapatkan pujian atau pahala. Sedangkan ketika ia melakukan dosa, ia juga pantas mendapatkan melakukan kesalahan atau hal yang tercela, ia pantas mendapatkan dosa ataupun celaan. Seperti itu paham Qadariyah ini. Doktrin Qadariyah. Doktrin atau paham Qadariyah berdasarkan pada pendapat Ghailan bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri, dan manusia pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemampuan dan dayanya sendiri. Nah, di sini mutlak itu karena kehendak manusia. Segala perbuatan-perbuatan itu karena kekuatan dan kehendak manusia. Nah, namun tidak semua golongan Qadariyah mempunyai paham demikian. Ada sebagian dari mereka yang memiliki paham bahwa semua perbuatan manusia yang baik adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perbuatan manusia yang buruk dan maksiat adalah ciptaan manusia sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada sebagian yang punyai paham bahwa segala hal yang dilakukan manusia yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Akan tetapi ketika manusia melakukan hal yang buruk atau maksiat itu karena semata-mata ciptaan dari manusia atau kehendak manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekte-sekte Qadariyah. Sekte Qadariyah ada 3, yaitu Qadariyah Musyrikah, Qadariyah Majusiyah, dan Qadariyah Iblisiyah. Yang pertama yaitu Qadariyah Musyrikah. Mereka yang mengetahui qada dan qadar serta mengetahui bahwa itu selaras dengan perintah dan larangan. Yang kedua Qadariyah Majusiyah, yaitu mereka yang menjadikan Allah berserikat dalam penciptaan-penciptaannya, sebagaimana Qadariyah Musyrikah, menjadikan sekutu bagi Allah dalam beribadah kepadanya. Yang ketiga Qadariyah Iblisiyah, mereka yang membenarkan bahwa Allah merupakan sumber terjadinya kedua perkara. Akan tetapi, menurut mereka hal ini saling berlawanan. Merekalah orang-orang yang membantah Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis. Yang kelima Mu'tazilah. Mu'tazilah secara harfiah berasal dari i'tazala, yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dari persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Ciri utama yang membedakan aliran ini dari aliran teologi lainnya adalah pandangan-pandangan teologisnya yang lebih banyak ditunjang oleh dalil-dalil aqliyah atau akal dan lebih bersifat filosofis, sehingga sering disebut aliran rasionalis Islam. Nah, golongan Mu'tazilah ini yang paling menonjol adalah dari bagian teologinya,
pandangan teologisnya ini karena sering ditunjang oleh dalil-dalil aqliyah. Doktrin Mu'tazilah. Doktrin Mu'tazilah itu ada 5. Yang pertama at-tauhid, yaitu pengesaan Tuhan, di mana Tuhan itu hanya satu. Mereka harus mempercayai Tuhan itu ada satu, mengesahkan Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua yaitu al-adl, itu keadilan, di mana Tuhan harus adil kepada hambanya. Tidak mungkin Allah tidak adil terhadap hambanya. Yang ketiga yaitu al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Nah, di sini maksudnya adalah Allah menepati janjinya, juga ancamannya, bahwa setiap orang yang beriman akan dimasukkan ke surga, dan orang-orang kafir atau yang tidak menyembah Allah itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat, al-manzilah bain al-manzilatain, yaitu posisi di antara dua posisi. Maksudnya gimana ini? Nah, ketika ada orang Islam atau orang yang mempercayai adanya Tuhan atau mengisahkan Tuhan, akan tetapi mereka melakukan dosa besar, itu tidak dikategorikan dalam orang yang kafir. Akan tetapi juga tidak Islam murni. Maksudnya gini, ketika ia sudah melakukan dosa besar tidak langsung dikatakan kafir. Nah, orang ini dikatakan orang yang fasik. Nah, kemudian besok ketika di akhirat ia tidak ditempatkan di surga, juga tidak ditempatkan di neraka. Ia ditempatkan di tengah-tengahnya. Maksudnya itu karena ia telah melakukan dosa besar, ia tetap dimasukkan ke neraka, akan tetapi tidak diberikan siksaan seperti orang-orang kafir. Ia harus diberikan siksaan yang lebih ringan daripada orang kafir, seperti itu. Yang kelima, al-amr bil al-ma'ruf wan nahi al-munkar. Nah, di sini orang-orang Islam itu, orang-orang dari golongan Mu'tazilah itu harus menyerukan kepada ma'ruf, perbuatan baik, dan melarang kepada perbuatan buruk. Seperti itu. Sekte dan tokoh Mu'tazilah, yakni al-manzilah bain al-manzilatain dan peniadaan sifat Tuhan yang telah saya terangkan tadi. Nah, aliran Mu'tazilah ini melahirkan tokoh-tokoh penting di dalamnya, baik kelompok Basroh maupun kelompok Baghdad. Berikut nama-nama tokoh penting yang berasal dari kelompok Basroh maupun Baghdad. Yang keenam yaitu Syiah. Syiah merupakan satu aliran dalam Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Menurut Tabatabai, istilah Syiah untuk pertama kalinya ditujukan pada para pengikut Ali atau Syiah Ali. Pemimpin pertama adalah Ahl al-Ba'id pada masa Nabi Muhammad SAW. Para pengikut Ali yang disebut Syiah itu diantaranya adalah Abu Dar al-Ghifari, Miqdad bin al-Aswad, dan Amr bin Yasir. Doktrin Syiah itu ada 11. Yang pertama Ahlul Bait, kedua Al-Bada, yang ketiga Asyura, yang keempat Imamah, yang kelima Ismah, yang keenam Mahdawiyah, yang ketujuh Marja'iyah atau wilayah Al-Faqih, yang ke-8 Roji'ah, yang ke-9 Taqiyah, yang ke-10 Tawasul, yang ke-11 Tawali dan Tawari. Nah, berikut ini sekte-sekte Syiah, yang yaitu golongan Kaisaniyah dipimpin oleh Muhammad bin Hanafiyah. Yang kedua golongan Zaidiyah dipimpin oleh Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin.
Yang ketiga golongan Imamiyah dipimpin Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan Hussein, Ali bin Hussein, Muhammad Al-Baqir, dan Ja'far As-Shadiq. Yang keempat kaum Ghulat. Kaum Ghulat ini adalah kaum yang memuja Ali bin Abi Thalib. Semua kaum yang memuja Ali bin Abi Thalib. Yang ketujuh yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis. Jamaah berarti mayoritas sesuai dengan tafsiran yang diberikan Sadr al-Syariah al-Mahbubi, yaitu Ammah al-Muslimin atau umumnya umat Islam, dan al-Jamaah al-Kathir wa al-Sawad al-Azam atau jumlah besar dan halayak ramai. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbahkan kepada aliran teologi al-Asy'ariyah dan Maturidiyah yang berpegang kuat pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat Islam. Sebaliknya, Mu'tazilah sebagai golongan yang tidak kuat berpegang pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sejak semula merupakan kelompok minoritas dalam masyarakat Islam pada waktu itu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah kelompok atau golongan orang-orang yang mempercayai dan sangat berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibagi menjadi dua bidang, yaitu dalam bidang politik dan juga akidah. Berikut doktrin dalam bidang akidah. Dan berikut ini adalah doktrin-doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang politik. Yang terakhir adalah tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berasal dari dua kalangan, yaitu kalangan salaf dan juga kalangan ulama khalaf. Yang berasal dari kalangan salaf yaitu yang pertama Imam Ahmad bin Hambal, yang kedua Ibnu Taimiyah, yang ketiga Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Kemudian yang ulama khalaf yaitu yang pertama Abu Musa al-Asy'ari, yang kedua Al-Ghazali, dan yang ketiga Al-Juwaini. Berikut pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.